Halo semua, saya Hedi. Kali ini kita kembali membahas dividen. Sejak saya pertama kali mulai melakukan investasi dengan value investing, saya selalu mempertanyakan dividen. Apakah dividen tersebut penting dan harus kita perhatikan ketika kita melakukan analisa saham? Mengingat rata-rata dividen yield yang diterima sangat kecil. Bahkan untuk sekelas blue chip saja hanya sekitar 3-5%. Tentu saja pengecualian untuk saat ini karena banyak harga saham yang berjatuhan, sehingga dividen yieldnya menjadi sangat tinggi. Katakanlah dividen yield tersebut 5%. Hal tersebut sangat kecil, bahkan bisa dikatakan lebih kecil dibandingkan deposito. Untuk itu, saya menjadi sering membaca buku, menonton video YouTube, baik itu video YouTube dari YouTuber lokal maupun internasional, dan tentu saja dengan pengalaman saya sendiri. Hasilnya, dividen merupakan hal yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan wajib ketika kita melakukan analisa saham. Kenapa demikian? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan dividen tersebut untuk banyak hal. Kita bisa menjadikannya sebagai sumber penghasilan pasif, atau kita bisa menggunakannya sebagai compound effect atau bunga berbunga. Setiap kali saya mendapatkan dividen, saya langsung menggunakan uang tersebut untuk membeli saham. Sehingga semakin banyak jumlah lot emiten yang saya miliki, sehingga dividen yang saya terima selanjutnya akan lebih tinggi lagi. Kemudian saya gunakan lagi untuk membeli saham lagi, dan dividen yang saya terima semakin banyak lagi, dan seterusnya. Hingga tercipta apa yang disebut oleh Warren Buffett sebagai snowball effect atau efek bola salju, yang mana semakin lama ia menggelinding, ukurannya semakin besar. Dan yang kedua, dividen yield bisa kita jadikan sebagai indikator valuasi yang sangat baik dan sangat real. Ada banyak sekali emiten, baik itu blue chip maupun bukan, yang menarik ataupun tidak menarik hanya karena dividennya. Ada banyak sekali emiten-emiten blue chip, bahkan beberapa di antaranya sangat terkenal di kalangan investor, yang saya secara pribadi kurang tertarik hanya karena dividen yieldnya sangat kecil. Dan ada pula emiten yang meskipun bukan blue chip, akan tapi karena dividen yieldnya cukup tinggi dan berkelanjutan, maka saya sangat tertarik dengan emiten tersebut. Dividen yield menjadi tinggi ataupun kecil karena dua hal. Yang pertama, bisa jadi karena overvalue atau undervalue. Kebanyakan dari emiten blue chip tersebut bukanlah perusahaan yang pelit. Mereka sangat loyal membagikan dividen, dengan rata-rata dividen pada hasilnya sekitar 50-80%. Akan tapi dividen yieldnya di bawah 3% karena harga sahamnya terlalu overvalue. Misalkan saja ada emiten yang memberikan dividen yield setiap tahun sekitar Rp200 per lembar saham, sedangkan harga sahamnya Rp10.000, maka dividen yield yang diterima hanya sebesar 2%. Dan sebaliknya, pada emiten yang lebih kecil, ada emiten yang hanya membagikan dividen sebesar Rp50 per lembar saham, sedangkan harga sahamnya sendiri sebesar Rp1.000 per lembar saham. Jadi dividen yield yang diterima sebesar 5%. Jadi saya jauh lebih tertarik dengan emiten yang berharga Rp1.000 per lembar saham tersebut. Walaupun emiten yang harganya Rp10.000 tersebut merupakan emiten besar. Produknya ada di mana-mana, semua orang mengenalinya. Untuk emiten tersebut, saya lebih baik menunggu hingga harga sahamnya mengalami stagnasi atau bahkan mengalami penurunan, hingga dividen yieldnya kembali menarik. Ada banyak emiten yang pernah saya contohkan yang mengalami hal tersebut. Bahkan penantian tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang, hingga 10 tahun. Dan yang kedua, dividen yield bisa tinggi maupun kecil oleh karena dividen pada hasilnya. Dividen pada rasio adalah berapa persen dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Ada emiten yang membagikan
lebih dari 50% dari laba bersihnya, ada pula yang di bawah 30%, atau bahkan ada yang tidak memberikan dividen sama sekali, padahal laba bersihnya sangat bagus. Dividen pada hasil tersebut tentu saja sangat mempengaruhi dividen yang diterima. Akan tapi, saya tidak mengatakan emiten tersebut layak atau tidak untuk investasi hanya karena dividen pada hasilnya. Tentu saja saya bandingkan dividen yang diterima tersebut dengan harga sahamnya saat ini. Walaupun emiten tersebut hanya memberikan 10% atau 20% dari laba bersihnya, akan tapi harga sahamnya sangat under value. Bisa jadi dividen yang diterima jauh di atas 3%. Dan juga seperti yang saya katakan sebelumnya, ada emiten yang membagikan dividen di atas 50% dari laba bersihnya. Namun karena overvalue sehingga dividen yieldnya menjadi kurang menarik. Ada banyak alasan mengapa suatu emiten hanya memberikan dividen dengan dividen pada rasio yang sangat kecil, atau bahkan tidak memberikan dividen sama sekali. Alasan yang paling banyak digunakan adalah agar laba yang ditahan atau tidak dibagikan kepada pemegang saham tersebut bisa digunakan untuk berekspansi atau mengembangkan usaha. Alasan tersebut sangat banyak disetujui oleh para investor. Padahal saya lihat sendiri banyak di antara emiten-emiten tersebut, ketika saya melakukan analisa, ternyata mereka memiliki kas yang sangat banyak dan bahkan terus mengalami peningkatan, yang berarti kemungkinan besar laba yang ditahan tersebut tidak digunakan untuk ekspansi perusahaan, melainkan hanya ditumpuk-tumpuk begitu saja. Dan juga bisa jadi karena emiten tersebut, lebih tepatnya pendiri perusahaan tersebut, memang sangat pelit membagikan dividennya. Mereka tentu tidak rela memberikan laba bersih yang sangat besar tersebut kepada pemegang saham lain yang bukan pendiri perusahaan, yang telah menghabiskan jerih payahnya membesarkan perusahaan tersebut. Ada kemungkinan dua cara pendiri perusahaan tersebut tetap mendapatkan keuntungan dari perusahaannya. Yang pertama, tentu saja, laba bersih perusahaan umumnya tidak kecil, bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan miliar setiap tahunnya. Bahkan jika misalnya emiten tersebut hanya membagikan 10% saja dari 100 miliar tersebut, dan kemudian 51% dari saham perusahaan tersebut dimiliki oleh pendiri perusahaan, maka ia akan mendapatkan dividen sekitar 5 miliar setiap tahunnya. Dan itu jumlah yang sangat besar hanya untuk satu orang pendiri perusahaan. Karena jumlahnya sangat besar, jadi ia merasa tidak perlu lagi meningkatkan dividen pada hasilnya. Kemudian yang kedua, bisa saja pendiri perusahaan tersebut ditempatkan di jajaran manajemen perusahaan, baik itu komisaris, direktur, atau yang lainnya. Dan kemudian gaji untuk dia sendiri terus ditingkatkan. Hal tersebut bahkan disebutkan dalam buku The Intelligent Investor karya Benjamin Graham, bahwasannya perusahaan yang cenderung pelit membagikan dividen bisa dicurigai apakah perusahaan tersebut benar-benar bekerja untuk pemegang sahamnya ataupun hanya semata-mata untuk kemakmuran manajemen ataupun pendiri perusahaannya. Lagi pula, perusahaan masih bisa berekspansi dengan cara lain, yakni dengan menggunakan hutang ataupun dengan obligasi, yang tentu saja tanggung jawabnya lebih pasti jika dibandingkan dengan hanya menggunakan laba ditahan ataupun modal pemegang sahamnya. Kemudian, dividen bagi saya merupakan hal yang paling nyata yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Karena dividen merupakan uang yang pasti kita terima, sehingga tentu saja tidak bisa dimanipulasi. Perusahaan mengumumkan dividen sebesar Rp100, maka kita akan mendapatkan dividen sebesar Rp100, belum dipotong pajak dan lain-lain. Sedangkan untuk laporan keuangan, sebenarnya masih ada banyak sekali praktek-praktek akuntansi yang bisa digunakan untuk memanipulasi atau mempermainkan angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Jadi, jika suatu perusahaan pada laporan keuangannya sangat bagus, memiliki pertumbuhan laba yang sangat bagus, dan juga pertumbuhan ekuitas yang sangat bagus, akan tapi sangat sedikit memberikan dividen, atau bahkan tidak memberikan dividen sama sekali, maka patut dipertanyakan mengenai laba bersih tersebut.
apakah benar-benar mengalami laba atau tidak, atau justru mereka tidak memiliki uang untuk membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya. Karena sebenarnya dalam laporan laba rugi, pernyataan laba bersih bukan berarti jumlah uang yang diterima oleh perusahaan tersebut. Karena pendapatan dalam perusahaan bisa diterima dengan dua cara, yakni dengan kas atau dengan piutang. Bisa saja perusahaan tersebut memang mendapatkan pendapatannya sangat tinggi, sehingga laba bersihnya menjadi tinggi, akan tapi pendapatan yang diterima sebagian besar hanya berupa piutang, sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki kas yang cukup, bahkan hanya untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Jadi saya sangat skeptis dengan emiten-emiten yang tidak memberikan dividen, padahal kinerjanya sangat bagus. Saya sendiri sebenarnya sangat mensesalkan kebanyakan investor yang begitu saja setuju terhadap keputusan manajemen yang memotong dividen dengan alasan untuk melakukan ekspansi perusahaan. Hal tersebut membuat semakin banyak perusahaan-perusahaan yang semakin percaya diri untuk memotong dividennya. Hal tersebut secara jangka panjang sangat merugikan, terutama bagi investor jangka panjang. Bahkan tidak hanya saya sendiri, Benjamin Graham juga sampai geram, bahkan hingga memangkas satu bab yang sebenarnya sangat panjang menjadi hanya beberapa halaman sederhana, karena ia sangat kesal dengan kebanyakan investor yang berperilaku demikian. Dan juga dengan dividen ditambah dengan diversifikasi, hasilnya akan sangat luar biasa. Saat ini saya memiliki lebih dari 50 emiten dengan posisi diversifikasi yang sangat lebar. Tiap emiten saya batasi hanya maksimal 1,5% dari total portofolio saya. Namun saat ini mengingat ada kejadian yang luar biasa sehingga harga saham di banyak perusahaan menjadi turun sangat dalam, saya sedikit pelonggarkan aturan diversifikasi saya sendiri, yakni meningkatkannya menjadi sekitar 5%. Hanya untuk emiten-emiten blue chip yang saya kira sangat bagus untuk investasi dalam jangka panjang. Setiap emiten tersebut saya pastikan agar rutin memberikan dividen dengan yield setidaknya di atas 3%. Ya, ada beberapa emiten yang tidak memberikan dividen, akan tapi hanya sebagian kecil, dan itu memang kesalahan saya pribadi dan saya gunakan sebagai pembelajaran. Dan hasilnya, setelah saya rekapitulasi semua kemungkinan dividen yang saya terima, maka kemungkinan dividen yield yang saya dapat sekitar 7-8%. Itu sangat tinggi, karena jika kita menginvestasikan saham pada emiten-emiten yang memberikan dividen di atas 3%, maka dipastikan dividen yield yang kita terima secara rata-rata pasti di atas 3%. Karena tentu ada beberapa emiten yang membagikan dividen dengan yield 4, 5, atau bahkan sampai 8%. Apalagi di saat ini, seiring dengan penurunan harga saham, maka dividen yield yang diterima akan semakin tinggi. Tentu saja mungkin dengan pengecualian di tahun-tahun ini, mungkin hingga tahun 2021, karena efek kejadian luar biasa ini, sehingga saya memperkirakan ada banyak sekali emiten yang mengalami penurunan laba bersih, yang bisa jadi sangat signifikan. Akan tapi saya yakin di tahun-tahun berikutnya akan normal kembali, atau bahkan mengalami peningkatan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi dividen yield yang saya terima akan terus mengalami peningkatan seiring dengan waktu. Dengan asumsi memang jika pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut. Ataupun jika mengalami stagnasi, saya masih tetap bisa menikmati dividen yield yang sangat tinggi. Dan juga menariknya lagi dari diversifikasi, selain saya bisa meningkatkan dividen yield rata-rata setiap tahunnya, saya juga bisa menurunkan risiko yang ada. Kalaupun ada 1 atau 2 perusahaan yang mengalami penurunan laba bersih atau bahkan mengalami pailit, saya yakin dividen yield secara total yang saya terima pasti masih tinggi, karena ada banyak emiten lain yang masih mengalami kinerja yang sangat bagus. Jadi risiko menurun, sedangkan potensi dividennya semakin meningkat.
Itulah yang saya suka dari diversifikasi. Dan dalam investasi saham, saya selalu mementingkan dividen. Capital gain, saya hanya anggap sebagai bonus. Saya tidak terlalu peduli apakah harga saham akan naik atau akan turun, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika harga sahamnya mengalami penurunan, dan setelah saya analisa masih menarik, baik itu dari segi dividen dan dari fundamentalnya, saya akan terus melakukan investasi pada emiten tersebut. Dan juga sebaliknya, jika harga saham emiten tersebut mengalami peningkatan, maka setiap kali saya ingin berinvestasi pada saham tersebut, saya selalu menganalisa dividen yang mungkin akan saya terima jika saya bandingkan dengan harga saham saat ini yang sudah sangat naik tinggi tersebut. Jika masih menarik di atas 3%, maka saya tetap melakukan investasi pada emiten tersebut. Dan bahkan juga berlaku pada emiten yang harga sahamnya mengalami sideways atau terus mengalami mendatar. Saya tetap menggunakan acuan dividen, tentu saja juga menggunakan analisa lain, baik itu dari segi fundamental, valuasi PER dan PBV, dan juga analisa risiko. Dan juga karena dari segi nominal dividen yang saya terima masih belum bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, maka saya menggunakan seluruh dividen tersebut untuk reinvestasi, untuk membeli emiten lebih banyak lagi. Jadi saya yakin dalam jangka panjang akan terbentuk compounding effect yang sangat bagus bagi portofolio saya. Baik, sekian pandangan saya mengenai dividen. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.